معاشر المسلمين والجملة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور، أحل الله لكم فيه الشراب والطعام وعليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، فمن يتكلم فقد لقوا. أنصتوا وسابقكم الله واسمعوا أجلانكم الله وعظيموا رحيمكم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'izza Islam wal muslimin wa nasr Islam wal muslimin wa man khadala Islam wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وعز جنده هزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وطاعته لعلكم تفلحون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan tentunya juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan berbagai macam, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu sunnah muakkadah kita, yakni melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kedua kita,
uswah kita, suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada kita umat yang senantiasa istiqamah, konsisten menjalankan sunnah-sunnah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita wajib bersyukur atas segala berbagai kebaikan yang Allah karuniakan kepada kita. Dan dengan datangnya sejumlah peluang untuk menambah pundi-pundi kebaikan dalam kondisi sehat walafiat, serta tetap dalam keimanan di dada kita. Seperti kita ketahui, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah Allah sumpahkan dan Rasul tegaskan sebagai hari keutamaan amal yang tiada tara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin 'amal salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam, yani 'ashara Dzulhijjah." Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma yarji'u min dzalika bi syai'. Tiada suatu hari pun yang amal soleh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala padanya selain daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Mereka para sahabat bertanya, dan juga lebih utama dari jihad di jalan Allah ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan juga lebih utama daripada berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan membawa hartanya untuk berjihad di jalan Allah, kemudian tidak kembali lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh apapun yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah akan dilipat gandakan dan akan memiliki nilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi tanggal 9 Dzulhijjah atau tepatnya kemarin datang sebagai pembuka kesempatan untuk berpuasa di hari Arafah. Puasa yang bisa menjadi pembebas dan penghapus dosa selama 2 tahun sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafatu yukaffaru sanataini madiyah wa mustaqbalah." Puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Nasai dan Abu Dawud. Dalam hal ini tidak perlu bingung dengan perbedaan tanggal yang ada. Apakah hari Arafah jatuh pada tanggal 27 Juni atau 28 Juni? Ia hanyalah perbedaan variatif untuk dipilih. Adapun substansinya tetaplah sama, yaitu berpuasa sunnah muakkadah bagi kaum muslimin yang berada di luar padang Arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah, seiring dengan takbir bergema dan bergemuruh hingga asar tanggal 13 Dzulhijjah, ditambah lagi dengan syiar istimewa, yaitu menyembelih hewan kurban, bisa dengan unta, sapi atau kambing yang memadai dan memenuhi syarat-syaratnya. Tentu dengan menimbang dan memperhatikan mana yang lebih manfaat bagi fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyashhadu wa manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqnakum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'sil faqir, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian darinya, sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang kesulitan dan fakir miskin.
Perbedaan dalam penentuan hari Arafah dan Idul Adha harus disikapi secara iman, disertai semangat kepatuhan untuk menta'azimkan atau mengagungkan syiar-syiar ilahi, serta semangat untuk mensyukuri karunia-Nya yang berlimpah berupa Al-Kautsar. Pasalnya, nikmat Allah lah sangatlah banyak dan tidak terhitung. Jangan sampai zalim tidak mensyukurinya dengan tidak mau peduli dan berbagi. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam perbedaan terdapat kemenangan dan keberuntungan bagi semua pihak. Pertama, secara individu tersedia hari-hari puasa sunnah yang lebih banyak. Pilihan puasa Arafahnya bisa 2 kali, tanggal 27 dan tanggal 28 Juni. Bagi yang memilih kurban tanggal 28 Juni tentunya. Hal ini dikiaskan kepada sahabat yang sudah sholat lalu disuruh sholat berjamaah lagi bersama jamaah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diutarakan dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud dan At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Keuntungan lain dalam perbedaan Idul Adha antara tanggal 28 dan 29 adalah kesempatan mendidik kedewasaan kita umat Islam dalam berbeda pendapat antara saudara sesama muslim yang diikat oleh kesatuan akidah dan syariah. Dengan demikian, persatuan dan soliditas umat menjadi kuat dan menjadi lebih kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Adapun keuntungan secara kolektif adalah bahwa perbedaan tersebut akan menjadi pengalaman yang baik dalam mengasah moralitas umat dalam merespon perbedaan apapun, sepanjang bukan dalam hal-hal yang prinsip dan substantif atau hal-hal akidah tentunya. Outcome-nya adalah ketersediaan energi umat yang terpadu serta dahsyat untuk membangun peradaban umat yang berdakwah untuk menawarkan the role model kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Demikian kami telah menjadikan umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Umat Islam Allah jadikan sebagai umat yang adil dan pilihan. Di samping moderat dan pertengahan, di satu sisi tidak berlebihan dan melampaui batas, di sisi lain tidak terledor dan abai. Karena itu, umat Islam layak untuk menjadi contoh dan panutan. Inilah kemuliaan yang Allah berikan. Perbedaan dan keragaman harus menjadi kekuatan dan sebab kemenangan. Terakhir, yang patut juga menjadi pelajaran berharga di hari Idul Adha ini adalah jalan menuju kepemimpinan yang ditampilkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim datang sebagai pemimpin dan contoh bagi umat manusia setelah menunjukkan pengorbanan yang luar biasa dengan sesuatu yang paling berharga di sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin." Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan berbagai kalimat, perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.
Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah lalu berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Kepemimpinan tersebut didapat setelah beliau melewati berbagai macam ujian. Beliau hadapi semuanya dengan tabhiyah dan pengorbanan yang luar biasa. Lewat apa yang beliau miliki, dari sana Allah takdirkan beliau menjadi seorang leader atau pemimpin bagi masyarakat. Satu sosok yang meriayah dan memimpin tanpa melihat perbedaan, sehingga layak menjadi figur teladan bagi umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang mau bertadhiyah, yang mau berkorban demi kemaslahatan umat dan seluruh masyarakatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa meniru jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita juga diberikan keturunan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.